Kita hidup dalam dimensi nyata, tapi tak dipungkiri ada kisah dalam dimensi lain. Simak kisahnya berikut ini. Cerita ini pernah rilis di web Risalah Misteri dengan judul Kondangan, karya Kiki MD. Selepas zuhur, aku dan Jian, teman semasa SMP juga, telah membelah jalanan dengan laju motor di atas 90 km per jam. Angin pantai menelesuk pori-pori mantel yang telah rapat kukenakan. Google Map yang terlihat berhenti di gardu sebuah desa. Dian turun untuk bertanya ke para lelaki yang asik bermain gaplek di sebuah gardu bambu. Rata-rata mereka menggunakan baju serba hitam dengan ikat kepala batik. Pak, tahu alamat ini ndak? Seorang lelaki kurus berkumis melirik teman di sebelahnya. Salah seorang dari mereka mengernyitkan dahi. Ada juga yang berbisik-bisik. Tetapi kami masih dapat mendengar percakapan mereka. Seakan tak ada yang berani menunjukkan daerah itu. Emang yakin, Mbak? Iya, Pak. Kenapa? Jauh, ta? Gondomati itu jauh banget loh. Saya bayar kok. Seorang lelaki berkumis akhirnya menyetujui keinginan kami. Dian tetap berboncengan denganku dan bapak tersebut terlebih dahulu jalan di depannya. Oh ya, tak pesen yo. Kalau sampean berdua ke sana itu harus jaga sopan santun dan ucapan. Sing hati-hati yo, Mbak. Petua seorang lelaki yang menggunakan kalung sarung di pundaknya. Iyalah Pak, pasti. Jawab Dian dengan melengos. Aku menarik jaketnya, berharap Dian mengerti apa tindakanku. Jalanan di sini hanya sisi sebelah kanan saja yang berpenghuni. Rumah-rumah penduduk. Itu pun jarak satu rumah dengan rumah yang lainnya berjarak 3 meter. Sedangkan sisi sebelah kiri seperti jurang yang ditumbuhi pohon, peneduh jalan dan ilalang liar. Semakin masuk ke dalam desa satu dengan desa yang lainnya, bau amis menguar. Sepertinya di belakang rumah warga bisa tembus dengan pantai laut. Sebab warna jalanan bebatuan kapur dan makadam. Warna langit semakin redup, mungkin sekitar pukul 5:30 sore jika dilihat ciri-cirinya. Akan tetapi, karena menghargai Karmin, maka kami rela untuk datang ke sana. Desa Karmin sangat jauh karena kami telah melewati 2 desa dengan berbeda gapura. Ketika melewati jembatan bambu, terpaksa aku harus turun dan Dian berjalan di belakangku. Sebab jembatan tak berhenti bergoyang meski bapak yang mengantarkan kami tetap melaju di atas motornya. Sampai pada sebuah gapura, Gondo Urip, yang huruf O-nya telah hilang. Dan hurufnya berkarat di setiap tiang. Tulisannya pun memudar. Mbak, ngapunten yo. Saya hanya bisa antar kalian berdua sampai di sini saja. Nanti kalian bisa masuk gapura ini sampai bertemu gapura selanjutnya yang bertuliskan alamat yang sampean berdua cari. Ucap lelaki yang mengantarkan kami. Aku memberikan lembaran berwarna biru dan menunggu reaksinya. Takut
jika upah mengantarkan kurang. Ternyata beliau bilang tak punya kembalian, tetapi aku menolak dan mengikhlaskan kembaliannya karena takut kebablasan alamat yang kami cari. Akhirnya, aku memutuskan mendorong motor dan Dian jalan di sampingku. Nah, seperti desa mati yo. Gak ono wong blas, kata Dian padaku. Matanya melihat ke sana, ke sini, seperti mencari sesuatu. Postur Dian lebih tinggi daripada aku, tetapi badannya lebih berisi, sehingga ketika lelah berjalan, suara nafasnya dapat terdengar. Kole opo? Kok toleh-toleh? Tanyaku pada Dian yang memang seperti tak tenang. Awakku merinding kabeh. Bener kan iki alamate? Kalau nyasar gimana? Tanya Dian dengan gestur tak tenang. Tangannya sengaja menggosok-gosok lengan supaya tercipta hawa hangat di tubuhnya. Ternyata benar. Setelah gapura gon urip, ada gapura juga tak kalah usang. Bertuliskan Gondo Mati dengan tulisan yang sudah mengelupas catnya di semua hurufnya. Kami masih mendorong motor, berharap ada kemunculan warga sehingga bisa kami tanyai alamat. Rumah di sini juga tetap renggang. Tiap rumah berjarak 3 meter. Yang paling aneh adalah di sebelah rumah terdapat kuburan. Mungkin lahannya gede, nah. Jadi paling mudah dikubur di samping rumah mereka. Biar mudah mendoakan mungkin, kata Dian. Yang kami tunggu akhirnya tampak juga. Ada nenek-nenek yang sedang membersihkan rerumputan di sekitar rumahnya. Nek, maaf, tahu rumahnya Sukarmin. Dia ndak punya hajat, nih kan? Aku menunjukkan kartu undangan ke nenek. Sudah tahu siapa yang tidak kenal Karmin, gadis desa yang dinikahi wong penting. Sini, Mas Wada. Nanti dibantu anak saya ngantar ke sana. Ajak nenek sembari dia masuk ke dalam rumah. Suasana rumah juga dingin, misterius, dan bangunan kuno dengan sedikit perabotan rumah tangga. Nampilan nenek tersebut juga aneh. Wajah sebelah kirinya keriput, seperti bekas luka bakar. Entah cacat sejak lahir atau bagaimana. Kami tidak berani menanyainya. Aku dan Dian duduk menyelonjorkan kaki karena lumayan lelah seharian berjalan. Langit semakin gelap, suara binatang malam satu persatu bermunculan. Lampu yang menerangi rumah juga temaram. Nenek menyuguhi kami wedang anget namanya. Warnanya jangan ditanya, keruh, berbau wangi melati. Ada rasa jahenya. Aku teguk perlahan, karena memang haus berserta lapar melanda. Kupikir Dian sepertinya kelelahan juga. Matanya terpejam dengan tangan menopang di pipi. Kau anakku, nanti yang akan mengantarkan ke rumah Karmin. Sabto juga. Maaf, cacat karena tangannya juga hanya satu, sebelah kanan. Aku tak berani tanya macam-macam sebab lebih banyak diam daripada berbicara. Sabto terlebih dahulu keluar dan kami berpamitan kepada nenek. Motor Sabto adalah motor lama dan tidak memiliki nopol. Tanpa suara, dia melajukan motor dengan cepat dan kami mengekor di belakangnya. Mas Sabto, itu kenapa ya?
Setiap rumah kok ada kuburannya. Akhirnya Dian tak kuat juga bertanya, dan aku hanya saja. Tetap tanpa suara, Sabto melajukan motornya dengan kencang dan otomatis aku mengikutinya dari belakang. Pemandangan di kanan kiri hanya dengan kekuatan lampu motor saja, sebab rumah penduduk dikatakan sangat jarang. Jika ada pun lampunya hanya temaram. Tak ada penerangan jalan, gelap gulita. Tak pernah kutemui satu orang yang tampak. Benar-benar desa yang sangat misterius. Atau aku saja yang memang tak tahu kehidupan di desa. Nah, apa ini desa Matika? Apa pemerintah tahu tentang daerah sini? Cerocos Dian lagi. Wes Todi, diem aja. Aku mau fokus ini loh. Mana sepi, gelap lagi. Setelah aku menyuruh Dian untuk diam, memang dia tak banyak bicara lagi. Sabto sudah sampai di depan gapura, yang di sana terdapat janur di kiri dan kanan gapura. Suasana telah berbeda. Bau wangi bercampur amis darah terhidu di penciuman. Beberapa kali aku mual. Genderuwo, Mas Sabto. Aku berteriak kencang. Sabto hanya menoleh kepadaku dan tetap melaju. Kok diem, Di? Bahkan Dian menghilang. Gusti, ada apa dengan ini semua? Apa aku harus ikut masuk ke dalam atau mencari Dian yang hilang entah kemana? Seolah bergolakan batin sendiri, aku gegas menaiki motor, melaju melewati gapura yang tanpa ada genderuwo dengan wajah busuk tak beraturan. Di bibirnya tak henti meneteskan cairan berwarna pekat dan kental. Bahkan baunya membuatku mual lagi. Ketika hendak melewatinya, aku sengaja menahan napas supaya tak sampai muntah karena tak tahan akan baunya. Permisi, aku melaju mengikuti arah Sabto. Di rumah Karmin, persiapan pernikahan telah siap segalanya. Mulai dari dekorasi di tanah lapang yang sangat megah dan mewah. Bunga mawar berwarna merah menghiasi pade-pade. Juga karpet merah dengan warna terhampar luas di sekitar tempat jalan para tamu. Tamu yang datang juga sangat riuh. Mereka sibuk dengan makanan yang dihidangkan. Mari, saya antar, Mbak. Di dalam rumah ada seorang parubaya laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kebaya warna merah. Mungkin itu orang tua Karmin. Karmin berada di dalam kamar dan dia sedang tiduran. Kata Sabto, saya diamanati untuk merias wajah Karmin. Monggo dirias Karmin, mungkin lelah, Bu. Jadi dia tertidur, kata Ibunda Karmin. Dia juga menunjukkan ini loh tempat make up-nya. Untuk merias anakku ya Bu, saya letakkan di sini. Aku mengangguk dan mulai merias wajah Karmin. Kulitnya sangat putih dan dingin. Di dalam kamar sangat harum bunga-bunga dan suara gamelan beriringan dengan nyanyian sinden. Min, kamu cantik banget tahu. Tadi itu aku kesini sama Dian, tetapi aku kehilangan dia.
Semoga aja Mas Sabto bisa nemuin Dian ya. Tanyaku kepada Karmin yang terpejam. Gaun yang disiapkan kebaya putih dengan jari siap pakai. Anehnya, tubuh Karmin seakan ringan ketika aku membantu mengganti pakaiannya. Entah telah berapa lama aku tertidur dengan posisi menutup wajah dan dengan posisi duduk. Celingukan, aku mencari Karmin yang tiada di dalam kamarnya. Aku berjalan keluar kamar Karmin, berharap mencari keberadaannya. Nihil, tak seorang pun yang aku kenal. Penampilan para tamu juga sangat misterius. Mereka lebih banyak menunduk daripada melihat aku yang berada di tengah-tengah mereka. Sampai Sabto menegurku dan bertanya, Masih mau di sini atau pulang, Mbak? Tanyanya kemudian. Nganu Mas, saya mau ketemu Karmin, mau ngasih kado sama ngucapin doa restu. Sabto mengantarkan aku kepada ibu Karmin. Sepertinya aku telah ditunggu oleh mereka yang siap di depan rumah. Akan tetapi tak kutemui keberadaan Karmin. Ini ada titipan dari Karmin. Maaf dia tak pamitan sama kamu. Dia sudah diboyong sama suaminya. Kepulanganku yang telah disambut dengan isak tangis keluarga karena aku dinyatakan hilang selama 15 hari. Dian juga depresi karena kejadian dari rumah Karmin. Apalagi sampai aku hilang sangat lama. Meski dicari oleh warga sekitar, tetap tak ketemu. Titipan yang diberikan Karmin padaku berupa tempat dupa dan parfum yang sangat menyengat berwarna merah. Entah apa fungsinya aku tak tahu, dan sengaja tak ingin mencari tahu. Sekepok uang berwarna merah, kata mamaku sih, sekitar 120 juta. Entah itu uang sungguhan atau palsu. Pikiranku menelusup kejadian di rumah Karmin ketika Sabto menawariku. Sini atau pulang, Mbak? Seandainya aku bersikukuh tetap tinggal, mungkin aku tak akan bertemu keluargaku lagi. Tiba-tiba cairan bening merembes dari kedua sudut mataku. Kabar yang kudapat juga, ternyata Karmin memang menikah. Tetapi sehari sebelumnya dinyatakan hilang, meninggal di pantai dekat desanya. Jadi, siapa yang aku rias kemarin? Mengapa aku hilang sampai 15 hari? Seingatku, hanya 2 hari di rumah Karmin. Apakah aku telah kundangan di dunia Karmin? Entahlah, biarlah semua menjadi rahasia.